Salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Ibadah Minggu pagi 19 Juli 2020, Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, Philadelphia, Perum CHT Seak 1, Wilayah Manado, Malalayang 1 Barat. Dilaksanakan di rumah masing-masing dan dituntun dari rumah gereja, dipimpin oleh tim pelayanan dan pendeta Feki Muntuk. Puji Tuhan, kita awali dengan pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Doa pembukaan yang tegas dari Ibu Okta. Doa terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat lawatan-Mu yang sempurna di saat pagi hari yang ini Tuhan. Yang indah ini Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau pakai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan buka ibadah kami. Haleluya, amin. Philadelphia, Kasih persaudaraan kasih persaudaraan. kita lakukan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat pujian yang berkata, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, tumpahkan api firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri
Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan kau sempurna, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tuhan, kau sempurna dalam rencana-Mu.
Philadelphia, kasih persaudaraan. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Vicky Mawundu dalam rangka ibadah raya hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia, kemurahan dan kebaikan Tuhan telah nyatakan bagi kita masing-masing, sehingga pada hari ini kita boleh beribadah. Khususnya jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan siapa saja yang turut bersama kami beribadah dan mau mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang ajaib. Tuhan yang kami imani, Tuhan yang memperhatikan kami, di mana kami mau dengarkan kebenaran firman. Kami percaya adanya Roh Kudus yang Engkau beri bagi kami seorang penolong untuk kami mengerti kebenaran Tuhan melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus, pengurapan Roh Allah menjadi bahagian kami semuanya. Roh Allah bekerja dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman Allah. Hamba-Mu sudah siap memperdengarkan firman-Mu yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat adanya. Terpujilah Yesus Tuhan yang punya firman. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya memberi judul khotbah iman yang diperhitungkan. Iman yang diperhitungkan. Pembacaan Alkitab dalam Roma pasal 40 ayat 20 sampai 22. Roma pasal 4 ayat 20 sampai 22. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Puji Tuhan. Ada hubungannya juga di dalam Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Puji Tuhan. Konteks Roma pasal 4 ayat 1 ya. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Rasul Paulus berbicara tentang Abraham dibenarkan karena iman. Sekali lagi Rasul Paulus berbicara Abraham dibenarkan karena iman. Kita akan melihat dari sisi bagaimana setiap orang beriman atau orang Kristen bisa mengetahui bahwa imannya diperhitungkan Tuhan. Imannya diperhitungkan Tuhan. Itu yang akan kita cari tahu. Yang menjadi sasarannya supaya setiap orang Kristen, orang yang percaya memiliki janji Tuhan. Ya, firman Allah yang mengandung janji dan mempunyai suatu keyakinan bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang Tuhan janjikan. Mengapa? Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Wow, luar biasa. Ya, kita tentunya berdoa agar supaya kita bisa alami janji Tuhan. Bagaimana caranya? Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing, bahkan siapa saja yang boleh bersama kami dalam ibadah minggu pada hari ini, kita akan mempelajari dua hal. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pada ayatnya yang ke-20. Kita mulai ya, ayatnya yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia di sini adalah Abraham. Ya. Tidak bimbang. Abraham tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Ini poin yang pertama.
Paulus menulis kebenaran firman Allah ini dalam ilhaman Roh Kudus yang hebat, sebagaimana yang dikatakan juga dan ditulis oleh Musa di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-15. Ya. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 6. Kalau kita perhatikan ayat-ayat itu, Abraham mendapatkan penglihatan. Ketika dia melihat ada lawatan Tuhan dalam penglihatan, ada lawatan Tuhan kepadanya dan berkata, Abraham jangan takut, akulah perisaimu, upamu sangat besar. Wow, Abraham dalam penglihatan dia dengar ini, Allah berfirman kepadanya dan dia mulai bertanya-tanya, apa yang Tuhan mau beri kepadaku? Sedangkan saya tidak punya keturunan. Tuhan tidak memberi keturunan. Apakah Eliezer hambanya yang akan menjadi ahli waris dari segala yang Tuhan beri kepadanya? Apa yang Tuhan katakan? Bukan. Anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Dan pikir-pikir, wah, bagaimana caranya? Dia belum ada tanda-tanda memiliki anak. Dalam penglihatan itu Tuhan mengajak Abraham keluar dari rumahnya, keluar, dan menyuruh Abraham untuk menatap ke langit. Dan berkata kepada Abraham, sudahkah engkau lihat bintang di langit? Dapatkah engkau menghitung banyaknya bintang di langit, Abraham? Demikianlah anak keturunan. Wow, ini luar biasa. Di dalam penglihatan Abraham, Tuhan juga membawa dia untuk melihat. Dalam penglihatan untuk melihat. Saya bisa katakan ini adalah visi yang Tuhan beri. Ini dahsyat. Ya. Bukan dengan mata jasmani ini, kasat mata untuk melihat. Tetapi ini berbicara mata iman. Mata iman. Abraham bisa melihat dengan iman bahwa anak keturunannya seperti bintang di langit. Dengan kata lain, tidak dapat terhitung banyaknya. Wow. Ini perbuatan Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib. Apa kata Tuhan? Tuhan kan Maha tahu. Tuhan mengetahui kedalaman hati dan iman daripada Abraham. Sehingga pada ayatnya yang ke-6, Kejadian 15 ayat 6, Musa mencatat kebenaran firman Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu, berbicara iman daripada Abraham sebagai kebenaran. Ini hebat. Luar biasa. Tuhan memperhitungkan iman Abraham. Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Haleluya. Demikian juga dengan kita. Banyak hal yang kita bisa dapati dan mungkin banyak yang kita telah dengar. Berita-berita mengenai janji Tuhan. Alkitab adalah firman Allah yang mengandung janji. Tuhan inginkan kita percaya. Dan Tuhan yang lebih tahu sejauh mana kita percaya. Yang luar biasa
saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apabila iman kita diperhitungkan oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan memperlihatkan, memberi visi kepada Abraham, Tuhan juga mampu beri visi kepada kita untuk melihat ke depan apa yang Tuhan mau kerjakan. Haleluya. Puji Tuhan, ini hal yang luar biasa. Saya sharing beberapa tahun yang lalu, hampir 24 tahun yang lalu. Saya mulai pelayanan di perumahan THT, perumahan ini. Dan waktu kami beribadah, sangat anak saya rasanya malu untuk beribadah. Disebabkan karena apa? Tempat ibadah kami darurat dan lokasinya agak di atas di jalan, di pinggir perumahan, sepertinya di kebun. Tapi itu ada jalan seperti jalan raya juga untuk masuk perumahan. Ketika orang lewat, kelihatan kami beribadah. Hanya suami istri, anak-anak, dan ada satu ponakan. Anak saya yang kedua berkata, "Papa, saya malu beribadah. Hanya kita saja." Ya. Tapi saya katakan bahwa ada suatu ketika Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sepertinya mendapatkan penglihatan visi bahwa Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang membutuhkan Tuhan untuk datang di tempat, di gereja ini. Dan akan dibangun gereja di tempat ini. Beberapa tahun kemudian terjadi. Ya, luar biasa. Anak-anak kami sangat terheran-heran. Tuhan melakukan. Melalui apa? Saya melihat ada orang-orang yang berdatangan. Saya melihat cara Tuhan akan bekerja dengan hebat dan luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi. Luar biasa. Nah, kita kembali dalam kebenaran firman Allah ini. Rasul Paulus mengangkat kembali kebenaran firman Allah yang ditulis oleh Musa dalam kitab Kejadian 15 ini. Ya. Roma pasal 4 ayat 23, Paulus catat begini. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ketika Tuhan berkata, sesungguhnya bukan memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Paulus catat dalam ilhaman Roh Kudus dan dahsyat sekali bagi saya, ini luar biasa. Perkataan itu bukan hanya ditulis oleh Musa, tapi Paulus tulis kembali, bukan untuk Abraham saja, tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang mati dan bangkit, Yesus Tuhan yang hidup, Yesus Tuhan yang sudah menyerahkan pribadinya, dirinya karena pelanggaran dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Oleh sebabnya iman kita diperhitungkan. Saya bisa katakan berbahagialah pribadi lepas pribadi kita sebagai umat Allah. Orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan yang mati dan bangkit, imanmu diperhitungkan. Amin, puji Tuhan. Tidak perlu kita ragu. Sungguh-sungguh iman pribadi kita diperhitungkan. Mengapa? Yesus telah memikul segala salah dan dosa kita, menanggung segala kutuk. Dan ketika kita imani Yesus, kita hidup, iman kita diperhitungkan. Dan ini suatu kenyataan disebabkan karena apa? Yesus Tuhan kita hidup, maka iman kita tidak sia-sia. Sebagaimana Rasul Paulus catat di dalam 1 Korintus 15 dalam perikop kebangkitan, tentang kebangkitan, iman kita tidak sia-sia. Hanya Yesus Tuhan kita
yang mati bagi dosa isi dunia dan bangkit hidup di antara kita. Setiap pribadi anak-anak Tuhan di mana saja berada, percayalah Tuhan ada dalam kehidupan. Haleluya. Dan iman diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kita baca bagaimana Paulus mencatat itu di dalam Roma pasal 4 ayat 23 sampai 25. Haleluya. Rasul Paulus juga katakan kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Nah ini dahsyat ini. Siapa yang menjadi milik Kristus? Setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu darahnya. Otomatis menjadi milik Kristus. Kalau kita milik Kristus. Ayat ini berkata. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oh haleluya, haleluya. Dahsyat. Allah mana seperti Allah kita yang mau memperhitungkan iman kita. Bahkan janji Allah kepada Abraham diperhitungkan bagi kita. Kita berhak menerima janji Allah kepada Abraham. Wow, luar biasa. Kita patut beri puji. Ya, kepada Yesus Tuhan kita yang hebat dan dahsyat adanya. Kita menjadi milik Kristus. Kita masuk di dalam keturunan Abraham. Betapa hebat. Bangga saudaraku dalam Tuhan. Anda menjadi orang Kristen. Pengikut Kristus. Percaya dan menerima dia. Tuhan kita yang hidup dan dahsyat. Berada di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Sekalipun di tempat yang berbeda. Kemahadiran Tuhan ini hebat dan luar biasa. Dan Tuhan mau menyatakan janjinya. Supaya kita alami. Menjadi suatu kesaksian. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua itu pada ayatnya yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Apa artinya ini? Abraham penuh keyakinan ditulis oleh Paulus. Dengan penuh keyakinan Allah berkuasa melaksanakan apa yang Ia janjikan. Poin pertama, Allah sudah perhitungkan dia. Di poin yang kedua ini dengan satu keyakinan lebih lagi, lebih dan lebih lagi, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Tuhan lebih dari segala yang ada. Oh haleluya. Abraham lebih yakin terhadap janji Tuhan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang Ia janjikan. Marilah Bapak Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, bahkan siapa saja yang bersama kami, percaya. Alkitab kita adalah firman Tuhan yang mengandung janji. Dia berkuasa. Lebih dalam lagi. Kita mengenal dia dengan suatu keyakinan dia berkuasa melaksanakan apa yang Ia janji. Manusia banyak kali berjanji, tetapi tidak punya kuasa. Kita punya suara, tetapi Tuhan punya kuasa. Haleluya. Iya kan? Kita hanya punya suara saja berjanji, tetapi Tuhan punya kuasa untuk melakukan apa yang Ia janjikan. Tetapi ketika kita memiliki janji Tuhan dan kita mau lakukan, ada kuasa yang akan menyertai kita untuk kita melakukan apa yang kita janjikan seperti Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 14. Musa mencatat hal ini yang hebat dan diangkat kembali oleh Paulus. Apa yang Musa catat dalam Kejadian pasal 18?
Suatu ketika Abraham dia duduk-duduk di pintu kemahnya pada tengah hari. Kemudian dia mendapat tamu, ada lawatan. 3 orang melawat dia. Tetapi namanya Abraham dia punya kepekaan rohani. Ketika lawatan itu datang, dia tahu itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Dia tahu itu adalah utusan Allah. Apa yang dia katakan kepada 3 orang itu, jangan lalu begitu saja dari tempatku ini. Ya, basuhlah kakimu, duduk dia di bawah pohon tarbantin. Abraham katakan, aku mau siapkan makanan. Ya, roti, makanan. Ketiga orang berkata, silakan, apa yang engkau katakan lakukan. Apa yang dikatakan Abraham, ketiga orang lagi katakan, lakukan apa yang engkau katakan. Haleluya. Oh, Tuhan, saya sangat diberkati lagi kalimat ini. Ya. Apa yang kita katakan, mari kita backing, kita lakukan. Apa yang kita katakan, menjadilah kita orang-orang yang dapat dipercaya. Abraham lakukan apa yang ia katakan. Dia langsung datang di kemahnya, di situ ada istri Sarah, dia katakan siapkan roti. Dan dia datang kepada bujang, dia siapkan lembu, anak lembu, tambun, sembeli dan persiapkan makanan. Dengan secepat-cepatnya dan sambil berlari, ini Abraham. Dahsyat, dengan sukacita yang hebat, melayani tamu. Yang dia punya kepekaan itu bukan tamu biasa. Tetapi inilah utusan Allah. Dahsyat sekali. Dengan penuh sukacita dia melayani. Dan ketiga orang ini sementara makan. Apa yang terjadi dalam Kejadian 18 ini? Ada salah satu berfirman kepada Abraham, di mana istrimu Sarah? Bertanya, ada di kemah. Dan orang itu berbicara, tahun depan istrimu akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki. Tahun depan. Pada waktu itu, ini Sarah ada di belakang pintu kemah. Dan dia mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Salah satunya adalah Tuhan. Ada penafsir Alkitab mengatakan 3 orang ini adalah, pertama adalah Tuhan. Allah adalah firman dalam bentuk teopani, Yesus Kristus. Wujud datang dalam wujud manusia, tetapi belum menjadi manusia. Teopaninya Yesus. Kemudian yang kedua ada yang menafsirkan Mikael. Ya, dan ketiga Gabriel. Ketiga ini. Tafsirannya seperti itu. Wow. Tuhan katakan kepada Sarah, Tuhan datang ya dalam bentuk manusia. Adakah engkau tertawa, Sarah? Oh, tidak. Ya, memang engkau tertawa. Ya. Karena apa? Sarah katakan kami sudah tua. Kandungannya sudah tertutup. Sudah mati haid. Sudah tua Abraham juga. Tidak mungkin mendapat anak. Tuhan berfirman, ayatnya yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Sarah dengar, Abraham pun dengar ini. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tahun depan. Wow. Hebat. Ya. Ini hal yang luar biasa. Sesungguhnya bangkitlah iman Abraham. Dengan mempunyai suatu keyakinan. Allah yang berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Mengapa? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang mampu, punya kuasa melakukan hal-hal yang mustahil. Oh, kita bersyukur. Dahsyat. Ini warnanya dahsyat. Paulus angkat kembali Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Tidak ada dasar lagi. Namanya sutua. Ya, tidak punya dasar. Berharap adalah merupakan suatu kebenaran dari sisi manusia. Tidak ada dasar. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui iman Abraham tidak melemah. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, janganlah iman kita jadi lemah. Yakinlah bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ini tubuh bukan iman. Tubuhnya sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 100 tahun. Tidak ada dasar lagi. Rahim tertutup. Mana lagi dia mandul. Tidak punya dasar. Haleluya. Tetapi imannya diperkuat. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Wow, luar biasa. Abraham yakin bahwa Tuhan berkuasa. Apa yang Tuhan janjikan. Haleluya. Sehingga apa? Imannya Abraham sungguh-sungguh diperhitungkan oleh Tuhan. Saya bisa katakan, ketika kita memiliki iman, percaya kepada janji Tuhan, dan mempunyai suatu keyakinan bahwa Tuhan kita yang berkuasa melaksanakan apa yang Ia janjikan, iman kita diperhitungkan oleh Tuhan. Mengapa? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ada ayat yang Paulus angkat kembali. Ini ayat ini yang dahsyat. Sama dengan yang Tuhan berkata kepada Sarah, juga pada Abraham. Tidak ada perkara mustahil. Roma 4 ayat 17. Mari kita lihat. Paulus catat. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Itu sudah tertulis. Musa tulis. Alkitab adalah firman mengenai Abraham. Ditetapkan Tuhan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah kepadanya ia percaya. Dia percaya bahwa ia akan menjadi bapa segala bangsa. Ini luar biasa. Ini hebat. Dengar. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham percaya. Allah menghidupkan orang mati. Sekalipun usianya sudah tua. Sudah tidak bisa buat apa-apa. Dalam hubungan suami istri. Demikian. Istrinya sudah tertutup kandungan, mati haid. Tidak bisa. Tapi dihidupkan Tuhan. Wow, haleluya. Tuhan berkuasa membangkitkan orang mati. Sel-sel yang mati dihidupkan. Dan Tuhan berkuasa melakukan, mengadakan, tidak ada menjadi ada. Hanya oleh firman. Hanya oleh firman. Langit dan bumi dan segala isinya sebelumnya tidak ada, tetapi menjadi ada hanya oleh firman perkataan Tuhan. Terjadilah terang, terjadilah lautan, cakrawala, pohon-pohon binatang dan seterusnya. Jadi apa yang Tuhan lihat terjadi itu terbaik
amat baik, sungguh baik. Itulah Tuhan baik. Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Akhir khotbah saya. Puji Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Sekalipun seseorang belum mengalami apa yang ia percaya, ya, belum alami, tetapi tidak bimbang dengan suatu keyakinan bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang ia janjikan, maka Tuhan akan memperhitungkan imannya. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan. Doa saya, setiap pribadi kita mengalami mujizat demi mujizat. Banyak mujizat yang saya alami dalam pelayanan tempat ibadah ini pun adalah mujizat. Hanya dengan menginjak tempat ibadah ini, saya, istri dan salah seorang ibu, 1 tahun kemudian menjadi kenyataan. Orang memberikan tanah untuk gereja. Mujizat. Ya, banyak hal yang Tuhan lakukan. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Haleluya. Mari kita berdoa. Pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur ketika kami imani Yesus Tuhan kami hidup, bangkit, iman kami diperhitungkan. Kami juga adalah keturunan Abraham ketika kami menjadi milik Kristus. Ketika kami imani terhadap janji Tuhan dan punya suatu keyakinan Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang Tuhan janjikan, maka iman kami sungguh diperhitungkan oleh Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, biarlah kami alami hal-hal yang luar biasa, mujizat yang Tuhan kerjakan dan Tuhan inginkan kami alami itu. Kuatkanlah iman kami semua. Berilah kami suatu keyakinan yang hebat. Beri kami visi untuk melihat ke depan bagaimana Allah bekerja dengan cara yang hebat. Terpujilah Engkau dari surga. Kami berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami. Biar terjadi mujizat besar bagi bangsa kami. Mujizat besar terjadi. Perubahan yang hebat. Segala gangguan-gangguan yang ada di bangsa kami ini, khususnya penyakit virus, dilalukan oleh Tuhan. Bagi Yesus Tuhan tidak ada perkara mustahil. Ketika waktu Tuhan tiba, maka kami akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan di bangsa kami dan bangsa-bangsa yang lain di berbagai negara di dunia ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan menolong, berikan hikmat cemerlang bagi mereka, sehat-sehatkan suami istri, anak-anak mereka. Penjagaan perlindungan Tuhan menjadi bahagian Presiden, Wakil Presiden kami. Mereka boleh memimpin bangsa ini untuk kami mengalami kesejahteraan. Demikian juga TNI Polri, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan beri ke mereka kekuatan dan kesehatan untuk menjaga keamanan, ketentraman, bahkan ketenangan di bangsa kami ini. Keamanan. Berkatilah TNI Polri dalam nama Yesus dan keluarga mereka masing-masing. Hindari mereka dari penyebaran COVID-19. Yang berdoa untuk para dokter dan perawat di berbagai rumah sakit dan puskesmas di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar mereka semua dalam perlindungan darah Yesus. Tolong kasihani mereka, lindungilah mereka dan keluarga. Beri mereka hati senang untuk melayani pasien. Tolong Tuhan, supaya mereka tidak terjangkit dengan virus corona. Tolong Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.
Kami berdoa dalam nama Yesus untuk semua pasien di rumah sakit, di berbagai tempat, bahkan puskesmas, di mana saja. Berbagai macam sakit penyakit. Hamba mohon belas kasih Tuhan. Terjadilah kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Termasuk yang sakit yang ada di rumah masing-masing. Atau mungkin juga yang masih di perjalanan. Di darat, di udara, di laut. Dengar doa kami. Jatuhlah balas kasih-Mu ya Tuhan. Jamalah setiap yang sakit. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu terjadi firman Allah. Bagi-Mu tidak ada perkara mustahil. Janji Tuhan Engkau berkuasa melaksanakannya. Di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan dan pemulihan. Haleluya, haleluya. Keluarga-keluarga yang anggota keluarga mereka yang telah meninggal. Baik dari sakit apa saja dan lebih khusus dari virus corona. Hiburkan mereka dan kuatkan iman. Kami berdoa bagi siapa saja anak-anak Tuhan, setiap orang yang dalam keadaan susah hiburkan. Yang lemah dikuatkan. Bimbang beri kepastian iman. Yang berbeban berat dilepaskan. Ikatan dosa dan ikatan setan diputuskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Yang tidak punya pengharapan, berilah mereka pengharapan. Yang tidak ada damai, beri damai, sejahtera, sukacita. Terjadi berkat rohani. Berkat kesehatan terjadi. Berkat keperluan kebutuhan ekonomi, usaha kerja terjadi. Tuhan buka jalan dan diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Perhitungkanlah iman kami. Karena kami mengimani Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit hidup. Kami jalani hidup sebagai orang yang beriman. Dan kami tidak perlu ragu. Iman kami diperhitungkan. Dan kami akan melihat. Dan menyaksikan. Tuhan kami. Pembuat mujizat. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih. Berkatilah kami semua dengan berkat kelimpahan. Sinarilah kami semua dengan wajah-Mu. Berilah kami kasih karunia demi kasih karunia. Hadapkanlah wajah-Mu yang penuh belas kasih bagi kami. Berilah kami damai di hati kami. Yang bekerja memelihara hati dan pikiran kami. Dengan damai sejahtera-Mu. Kami percaya ada satu nama yang berkuasa di sorga di bumi. Yaitu nama Yesus. Immanuel, Allah beserta kami. Hari ini, besok dan seterusnya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di rumah masing-masing yang telah mengikuti ibadah raya pada hari Minggu ini. Dan kepada siapa saja yang telah mengikuti ibadah bersama kami dan sudah dengar firman Allah, Tuhan memberkati semuanya. Philadelphia. Kasih persaudaraan kita lakukan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, 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 amin. Tuhan bekerja.